Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ada beberapa pendekar paling sakti di Nusantara yang tak terkalahkan dan bahkan mencapai moksa hilang begitu saja. Para pendekar tersebut menghilang tanpa bekas, bahkan jasad dan makamnya tidak pernah ditemukan sampai saat ini. Konon, sebagian kecil masyarakat Indonesia masih mempercayai akhir dari hidup 5 pendekar sakti Nusantara yang berhasil mencapai moksa. Moksa yaitu sebuah tujuan akhir dari hidup yang sempurna dan lepas dari ikatan duniawi serta menyatu dengan Tuhan tanpa pernah lagi mengalami proses kelahiran kembali sebagai manusia secara berulang-ulang. 1. Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi adalah salah satu raja Pajajaran yang cukup terkenal dan sakti mandraguna. Dia memiliki banyak pengikut serta membuat negeri Sunda menjadi terkenal seantero Nusantara. Ketika ajaran agama Islam masuk ke tanah air, dia mendapatkan desakan agar meninggalkan agama terdahulu dan menjadi seorang mu'alaf, yang tak lain adalah cucunya sendiri. Dikarenakan hal tersebut, Prabu Siliwangi memutuskan untuk menyingkir dari kerajaannya karena ia tidak berkenan masuk Islam. Sebelum mengambil tapa moksa, dia memberikan wejangan kepada para pengikutnya untuk memilih sesuai keinginannya sendiri. 2. Prabu Brawijaya V. Seperti halnya Prabu Siliwangi, Prabu Brawijaya V adalah raja kesekian dari Majapahit yang memutuskan untuk moksa setelah melarikan diri karena kerajaannya dihancur leburkan oleh kerajaan Kediri. Sebelum moksa, Prabu Brawijaya V masih memeluk agama Buddha, dan di akhir keberadaannya dia meminta Sunan Kalijaga yang masih merupakan keturunannya untuk mengislamkannya. Setelah menjadi mu'alaf, Prabu Brawijaya V melakukan tapa tingkat akhir di Gunung Lawu dan moksa. 3. Mahapatih Gajah Mada. Ada dua versi mengenai masa akhir dari Mahapatih Gajah Mada, yaitu pertama dia diceritakan mengalami sakit dan pada akhirnya meninggal dunia pada tahun 1364 Masehi. Hal ini seperti yang tertulis pada kitab Kakawin Nagara Kretagama. Versi kedua adalah Mahapatih Gajah Mada melarikan diri setelah terjadinya perang Bubat, yaitu perang antara kerajaan Pajajaran dari negeri Sunda dengan kerajaan Majapahit. Gajah Mada dituding sebagai penyebab utama terjadinya perang. Sebelum tertangkap dan diadili atau dibunuh, Gajah Mada melakukan yoga samadhi dan moksa hingga sekarang ini. 4. Prabu Jayabaya. Dikenal dengan nama Prabu Jayabaya. Dia adalah raja kerajaan salah satu pewaris tahta Prabu Erlangga yang mendapatkan jatah wilayah di Jenggala, Kediri. Saudaranya Jayasabha adalah pemilik jatah wilayah lainnya yang berpusat di Panjalu, Daha. Kedua saudara ini terus-menerus berperang untuk mendapatkan wilayah dan pada akhirnya Jayasabha kalah dan seluruh Jawa Timur dikuasai oleh Jayabaya dengan pusat di Kediri. Walaupun menjadi raja yang terkenal dan berhasil membuat kerajaan yang diperintahnya memasuki zaman keemasan, namun rasa berdosa dan bersalah karena telah membunuh saudaranya sendiri, Jayasabha terus menghantui Jayabaya. Kesaktiannya dan keberhasilannya menjadi seorang pinilih pilihan menurut agama Hindu, membuatnya tidak pernah meninggal karena dia dapat melalui proses kematian normal dengan cara moksa. Jayabaya menghilang tanpa jejak setelah melakukan tapa moksa di Desa Menang, Kabupaten Kediri. 5. Sabdo Palon Naya Genggong. Menurut banyak pakar, Sabdo Palon merupakan nama lain dari Semar atau salah satu dari Punokawan. Walaupun banyak orang yang mengatakan bahwa Punokawan termasuk Semar di dalamnya adalah tokoh fiktif, namun tidak sedikit yang mempercayainya. Sabdo Palon merupakan tokoh spiritual Prabu Brawijaya V yang kecewa akan keputusan rajanya untuk memeluk agama Islam. Dia memutuskan untuk pergi dan menghilang secara moksa setelah Prabu Brawijaya V menjadi mu'alaf. Mungkin banyak orang yang tidak percaya akan kejadian moksa seperti yang berlaku pada orang atau tokoh-tokoh terkenal di atas. Namun secara turun-temurun,
cerita menghilangnya orang-orang tersebut telah diyakini kebenarannya dan terus dilestarikan sampai sekarang. Percaya atau tidak, tentu hanya Anda sendiri yang dapat menentukannya. Demikianlah pembahasan pada kali ini. Dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari kami yang terbaru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.